hati-hati dengan hatiku ini aku ciptakan, aku tuh terinspirasi dari TikTok. Maaf ya, aku gak kayak orang lainnya, kayak pengalaman hidup aku gitu. Dari TikTok terus kayak banyak yang udah nikah, udah di friendzone 7 tahun gak dijadiin, udah diseriusin dianya pilih nikah sama mantannya. Oke, wow, kasihan juga ya. Pasti Mari kayak gitu gak sih dulu ketika menjalani hubungan, apakah udah sampai ngomongin banget bahwa oke nanti kita ketika berumah tangga kita begini ya gitu nggak? Sebenarnya enggak, kita tuh lebih kayak kata-kata gampangnya adalah kita jalanin petualangan ini bareng. Iya. Jadi bahkan nggak ada masa pacaran atau jadi pacarannya abis pendekatan. nikah dan itu menyenangkan. Lucu. Yang ganggu cuma Lambe Tura bilang aku hamil duluan, enak aja kan. Ketika sekarang ini di usia yang sudah lebih matang dengan suara yang masih imut, masih menggemaskan, ternyata Rasti memutuskan untuk comeback. Why now? Jadi aku kan nggak pernah berhenti nyiptain lagu gitu kan, rekam-rekam sendiri, terus ya ditabung sendiri lah ibaratnya, nyiptain. Terus suami tuh selalu bilang, kamu tuh paling berbinar-binar kalau lagi cerita lagu kamu, dia bilang gitu. Kamu tuh, aku nggak pernah lihat kamu se-excited itu kalau aku baru dapat lagu, aku gini ceritanya gini, nanti ke adegannya gini, gitu-gitu tuh selalu gitu. Terus dia bilang kayaknya udah saatnya kamu comeback nih, anak-anak udah bisa ditinggal lah di rumah, udah bisa temenan berdua gitu, udah nggak kayak dulu yang kemana-mana harus dibawa gitu. Kayaknya kamu harus comeback gitu. Kayaknya udah, maksudnya jangan sampai status kamu sebagai istri dan ibu tuh menghentikan kamu untuk jalanin impian kamu gitu. Hebat banget Kak Ari ya, bisa ngasih keleluasaan untuk berkarya untuk istrinya. Tapi dia kemudian membantu dalam bidang lainnya nggak? Kayak kemarin tuh video klip dia ngurusin semuanya. Iya, lucu banget, yang sibuk dia bantuin nyari talentnya, dia ngontek sutradara yang gitu-gitu loh. Gemes. Lucu banget. Berarti setelah berapa lama nih Rasti comebacknya? Kalau dari yang album dulu tuh 12 tahun Kak. Walaupun waktu itu aku sempat ada film, aku isi soundtracknya juga. Terus sempat sama DJ Riri collab bikin lagu juga. Tapi yang lagu yang kayak dulu banget tuh baru sekarang. Baru sekarang ini. Jika lagu yang dulu itu mungkin ya seperti juga usianya Rasti pada saat itu dong ya. Ngomonginnya hal-hal yang ceria, menyenangkan, jatuh cinta, gemes, kangen dan lain-lain. Apakah di Hati-Hati Dengan Hatiku ini ada sesuatu yang lebih dewasa yang ditawarkan dari liriknya? Iya, karena Hati-Hati Dengan Hatiku ini aku ciptakan, aku tuh terinspirasi dari TikTok. Maaf ya, aku gak kayak orang lainnya, kayak pengalaman hidup aku gitu. Dari TikTok terus kayak banyak yang udah nikah, udah di friendzone 7 tahun gak dijadiin, udah diseriusin dianya pilih nikah sama mantannya. Oke, wow, kasihan juga ya. Kasihan juga ya terus kayaknya aku mikir harus ada lagu yang ngingetin bahwa kita tuh penting gitu, hati kita tuh penting, dan kalau kita nggak sevisi dan misi di saat ibaratnya masih pacaran, gimana mau serius gitu, maksudnya serius bakal lebih berat lagi kalau dari awalnya kita, jadi sebenarnya lebih ke cinta tuh harus setara dalam hal apapun, take and give-nya, effort-nya, dan yang paling penting visi dan misi sih Kak. Itu ya? Iya, karena banyak banget yang aku lihat banyak gesekannya tuh pada saat udah serius, visinya dia nggak gini, gue tuh maunya jalannya gini gitu. Kayaknya kalau selaras tuh lebih lancar aja, lebih indah aja gitu. Pasti Mari kayak gitu nggak sih dulu ketika menjalani hubungan, apakah udah sampai ngomongin banget bahwa oke nanti kita ketika berumah tangga kita begini ya gitu nggak? Sebenarnya enggak, kita tuh lebih kayak kata-kata gampangnya adalah kita jalanin petualangan ini bareng yuk gitu. Lebih kayak gitu Kak. Jadi kalaupun nanti ada sesuatu yang kita hadapinnya bareng gitu. Kayak kita lagi traveling bareng, ada sesuatu yang bakal dadakan harus ganti arah, ganti lokasi, cuacanya kurang ini. Cuma kalau jalaninnya bareng berdua, kayaknya lebih menyenangkan daripada sendiri gitu.
Sudah berapa lama berarti ini menikah sama Ari? 8 tahun. 8 tahun totalnya. Gak berasa banget. 8 tahun, oh my God. Manggilnya apa sih satu sama lain? Sebelum punya anak, dia manggil aku Kiu. Kiu gitu dong. Pas manggil istrinya Kiu. Ari kamu manggil dia apa? Sebelum punya anak? Dulu suka manggil dia Ndut. Terus kita nyadar anakku suka manggil aku Kiu jadinya. Mami Kiu gitu. Akhirnya kayak kita rubah yuk, kita rubah aja yuk. Akhirnya sekarang manggilnya? Akhirnya aku manggil dia AA, dia manggil aku, ya sering keceplosan Kiu, cuma kayak lebih ke Kiu sih seringnya. Kiu gitu. Anakku gitu, Mami Kiu, boleh ini enggak? Mami Kiu gitu. Aku kayak disuit-suitin anak sendiri ya. Gemes Nah, ngomongin anak-anak nih. Anak ketika udah 7 tahun kan sudah tahu ya berarti ya banyak hal. Ya seperti misalnya karya-karya dari ibunya. Kamu kasih tahu gak sih tentang, nih ibu dulu, nih garis sampul. Ini ibu main sinetron ini, film ini, karya ibu. Kasih tahu nggak? Tadinya enggak, Kak. Karena kan aku sama Ari kalau syuting FTV kan adegannya drama keluarga kan, kita nggak nontonin mereka gitu loh. Iya, masih belum cukup umur juga ya. Iya, terus tiba-tiba di suatu playground anak itu datang, Mami, tadi ada mbak-mbak di situ bilang, itu ibu bapak kamu artis ya? Enggak, Mami aku Ardina Rasti sama Ari katanya, bukan artis. Artis tuh apa sih, dia bilang gitu. Dia nggak tahu, dia nggak dapet konsepnya. Nggak dapet konsepnya. Terus kita kan pulang subuh, kita nggak bilang itu kerja, nanti di otak dia kerja tuh pulang subuh mulu kan kalau pulang syuting gitu. Ya akhirnya kita perkenalkan ya loh, Mami sama Dedi tuh kerjanya ada di TV, tapi itu pura-pura ya gitu. Akhirnya kita bawa ke lokasi, nih omnya aslinya baik ya, tapi adegannya harus begini gitu. Lucu. Jadinya kayak gitu. Terus mereka tertarik nggak? Mereka lebih tertarik ke artis-artis ceweknya. Mami itu cantik banget, Mami gitu. Ganjen banget kan anak-anakku tuh parah Kak, aku suka malu deh. Nurun siapa tuh kira-kira? Bapaknya. Bapaknya banget ya Allah. Ini ya di saat banyak banget pasangan rumah tangga yang juga berangkat dari profesi yang sama, ya sama-sama pemain film, sinetron atau di dunia peran, itu kan challenge-nya tuh lebih banyak lagi sebenarnya ya. Ya nggak sih? Apalagi kan kadang-kadang nggak selalu di satu project kan kalian itu gimana caranya supaya tetap hubungan kalian tuh oke? Menurut aku dirubah point of view-nya Kak. Kalau buat aku jadi lebih mudah semuanya. Oh ya? Karena aku tahu dia kalau kerjanya seperti apa, aku kenal lingkungan kerjanya, aku kenal lawan mainnya, dan dia juga begitu gitu. Jadi itu memudahkan banget sih menurut aku. Ada perjanjian nggak antara kalian berdua bahwa oke, boleh ambil peran ini, tidak boleh adegan ini, boleh sama si ini, nggak boleh sama yang itu, misalnya gitu? Enggak, aku malah pas awal aku ngomong, aku sering manggil dia kan, aku tuh dari belum kenal kamu, film aku ada adegan ciuman ya. Tiba-tiba gue ditawarin Nicole Saputra kan ya, masa nolak gitu loh Kak. Ya itu kan logika ya. Realistis dong Kak. Nyebut merek lagi Nicole Saputra langsung disebutin ya. Oh ya Allah. Gitu. Jadi kalau tiba-tiba rezeki itu datang di saat kita nikah, aku nggak akan nolak gitu. Tuh udah tahu dari awal ya, namanya juga tuntutan peran ya kan, profesional aja. Nah sekarang ini tapi tuntutan untuk seorang Rasti udah berbeda lagi nih dengan dulu nih, bahwa sudah ada peran sebagai ibu juga, ya kan, sebagai istri juga, dan masih juga sebagai seorang aktris dan seniman. Nyimbanginnya gimana tuh Rasti? Pada saat aku tuh pada saat hamil dan menyusui aku fokus banget sih Kak. Iya. Aku fokus karena anakku tuh ASI eksklusif sampai 3 tahun. Oh ya. Jadi aku kalau ke lokasi syuting aku bawa pompaan gitu, alat pompa dan lain-lain. Jadi lumayan kayak 80% tuh fokus di anak banget. Makanya ini Ari bilang, nih anak udah mulai gede, udah kamu nggak perlu pumping, nggak perlu ASI, udah pada sekolah, ada kesibukan, harus balik ke yang dulu lagi gitu. Bener ya. Ngerasanya tuh apa sih Rasti ketika sekarang peranan sebagai ibu juga berjalan dengan baik, tapi kemudian bisa dapetin passion yang sama nih seperti dulu sebagai seorang penulis lagu dan penyanyi. Rasanya kayak apa tuh? Rasanya aku ngerasa rezeki paling besar aku adalah punya pasangan yang support aku sih Kak.
Dukung banget gitu. Apalagi setelah yang dulu-dulu aku ngalamin, misalnya pernah ngalamin hubungan entah pertemanan, entah percintaan itu yang toksik, yang red flag, yang aku dikekang, aku nggak bisa jadi diri sendiri. Tiba-tiba sekarang tuh aku kayak jadi diri sendiri banget gitu, kayak punya temen hidup. Itu sih aku baru nyadar, oh ini tuh teman hidup. Jadi bukan kayak suami istri kodratnya begini-gini, enggak, ini lebih kayak teman hidup aja. Berdua aku pulang syuting gitu ya, aku kayak bergibah gitu bersama suami. Anak-anak kayak nanti ya, aku kayak bentar ya gitu. Daddy mau ngobrol dulu serius, kalian di luar dulu gitu. Terus kayak gimana, bener kan aku bilang gitu. Iya bener, ternyata orang kayak gitu ya, aku gitu. jadi emang sekarang tuh teman hidup tadi ya, bener-bener teman. Makanya aku bilang ada istilah teman hidup atau teman tapi menikah ternyata ini. Atau yang menikahi sahabat sendiri itu ternyata begini. Bener, gitu. Definisinya seperti itu ya. Bahagia banget berarti ya. Iya, alhamdulillah. Emang temenan dulu ya kalian? Nggak kenal-kenal doang, nggak pernah syuting bareng. Cuma lokasinya deketan aja, lokasinya deketan. Cuma kayak tahu, oh dia namanya Ari, oh ini namanya Rasti gitu. Terus tiba-tiba lokasinya deketan, tukeran nomor telepon, dia ngajak jalan. Langsung ngelamar. Iya, nggak pakai pacaran kita tuh, Kak. Ari, lo hebat. Dia waktu itu bilangnya apa? Maksudnya bisa meyakinkan kamu untuk langsung yuk let's Pertama go? kan cuma telepon-teleponan, nyambung. Terus ngobrol, jalan, sekali jalan, kayak boleh nggak ketemu mama kamu? Boleh aja gitu. Maksudnya buat apa gitu. Tuh kayak tante saya serius gitu. Oke. Aku kabur, Kak, langsung, Kak. Ke rumah mama, aku kabur naik ke lantai atas. Oke, serius gitu. Terus mama kayak, hah gitu. Terus ketemu papa juga. Terus papa kayak malah, ya udah nggak, jangan lama-lama kalau emang serius gitu. Oh, iya. Jadi bahkan nggak ada masa pacaran atau jadi pacarannya abis nikah dan itu menyenangkan. Lucu. Yang ganggu cuma lambe tura bilang aku hamil duluan, enak aja kan. Tidak benar ya? Tidak benar ya? Terus aku sit up sampai gak begaris ya, Kak, pakai kebaya biar cakep. Ada komen netizen, kasihan dede bayinya dibebet sama korset. Ya Allah, gue kan pengen rata perut ya, Kak, pas nikah ya. Ya habis Anda juga mendadak banget kali. Iya Orang sih. juga pada, kok mereka menikah kan gitu kan? Kalau tiba-tiba ada nikah tuh langsung, Iya. Pas ya ampun, kirain bagus ya badannya itu, ternyata kasihan dede bayinya dibebet korset. Enggak ya, ternyata enggak ya. Tapi itu gemes banget sih. Sampai sekarang pun kita ngelihat gitu bahwa kalian berdua tuh entah kenapa auranya match banget. Sama-sama nyenengin, sama-sama kayak, iya gak sih? Terus nah ini nih, kan namanya pasangan rumah tangga suami istri ya. Pasti kan akan ada hal-hal serius yang kalian hadapi. Secara Rasti, Ari juga orangnya tuh bener-bener yang ketawa mulu gitu. Kalau pas lagi ada sesuatu yang serius, gimana tuh papa mama? Kayak gimana ya, Kak? Pokoknya bagian yang ribet-ribet itu dia. Udah gitu aja, Kak. Kita bagi tugas. Bagi tugas. Kalau aku terjadinya panik. Oh, Jadi, tapi kalau ke anak, apakah tipe orang tua yang soft spoken ya kan? Atau yang kadang-kadang suka kadang-kadang keluar juga nih tegesnya? Keluar. Jadi aku kasih 3 kali kayak, ayo beresin yuk mainannya. 1. Aduh berantakan yuk gitu. Berantakannya 1. Gitu mereka. Gitu. Kalau ibu udah seperti pelatih kumon, udah mulai berhitung, langsung anak-anak ya, langsung jangan lupa untuk beresin. Ya ampun. Jadi emang ada tahapannya. Aku nggak mau yang terlalu gentle parenting juga, tapi nggak mau yang VOC banget. Harus di tengah-tengah ya kan, apalagi zamannya seperti sekarang. Tapi ada peranan bad cop, good cop nggak di antara kalian berdua nih? Ada, Ari sama Rasti? Ari yang bad copnya. Oh ya? Tapi aku raja terakhirnya. Maksudnya gimana tuh? Jadi kalau diomelin Ari nggak dapet, balikin ke aku lagi, aku kayak raja terakhir lah kalau main game, Kak. Udah susah banget dilawan gitu. Iya berarti ya istilah kata kalau Ari ya pion-pionnya lah gitu. Iya, aku naganya. Naganya yang belakang itu baru Mamen yang keluar ya kan. Oke, ini gemes banget, tapi kita juga ingin sekali mencoba untuk bermain bersama. Wah. Jadi Rasti, ini gampang banget sih. Kartu sharing kita nih guys, kita akan mainkan ya. Jadi Isinya 2 tahun ke depan saya gimana? Saya bukan tarot reader ya, mohon maaf nih, bukan dukun juga sih. Oke, Rasti pilih aja. Oke, Kak. Cari 1, Ya. kemudian dibaca. Dibaca? Silakan. Oke.
mencapai impian bisa membuatmu bahagia. Banget. Banget sih. Ini dijawab ya, Kak? Iya. Enggak, dibaca aja terus diliatin. Ya dijawab dong. Mencapai impian, apakah bisa membuatmu bahagia? Banget. Apa impian yang sudah tercapai berarti? Sama kayak nyanyi ini adalah impian aku yang aku dulu merasanya harus dikubur gitu. Kayak pas udah nggak nyanyi lagi, cuma syuting doang, terus hidup ups and downs gitu kan. Terus ngerasa, aduh kayaknya udah nggak mungkin deh. Maksudnya balik lagi toh, udah nggak kayaknya udah nggak ada gitu. Tahu-tahu begitu ketemu Ari dan dia dukung lagi, oh ternyata impian aku tuh bukan aku kubur, cuma lagi berhenti aja, lagi ngerem bentar. Begitu udah nemu track yang tepat, bisa kok dibalikin lagi gitu. Wow. Dan ternyata impian itu nggak menutup umur gitu. Dulu kan mikirnya udah terlalu lama lah, udah ketuaan mungkin, udah beda eranya gitu. Terus aku baru nyadar tiap orang itu desainnya beda-beda. Jadi kita nggak bisa bilang, nggak bisa ngejudge orang ini udah ketuaannya udah kelewat, udah masanya udah lewat, momennya udah lewat. Ya kita bikin momennya itu sendiri gitu. Cakep banget guys. Tepuk tangan dong semuanya penonton bayaran. Hey. Udah dikasih nasi kotak juga. Ye. Oke, berikutnya ya. Happy for sharing. Silahkan dipilih satu. Bebas. Silahkan dibaca. Sukses dalam hidup bagian dari kebahagiaan. Menurut aku kebahagiaan itu adalah sukses dari hidup. Iya juga ya. Iya, Kak. Iya deh. Kalau kita mau ditanya apakah hidup lo sukses, kita lihat aja bahagia nggak hidup lo. Ketika sudah bahagia berarti itu adalah sebuah kesuksesan ya. Iya, dan bahagianya orang beda-beda dan kita makanya aku tuh percaya bilang jangan compare hidup kita sama orang lain, jangan adu nasib. Karena bahagia kita beda-beda. Kalau kita ngeliatin orang, kita jadiin orang itu adalah acuan kita, beda. Kalau kita kasih bahagianya dia ke orang itu, juga orang itu nggak akan merasakan sebahagia kita. Kita juga kalau di posisi dia, kita belum tentu ngerasain yang kita rasain. Jadi fokus sih Kak, fokus di kita sendiri, kenali diri kita sendiri. Akhirnya kita nggak akan pernah lihat kiri kanan lagi, kita cuma fokus ke depan aja gitu. Aduh Rasti, beneran deh. Aku nggak tahu dan nggak inget ya kapan kita terakhir ngobrol. Kayaknya nggak pernah selama ini juga gitu ya. Aku malah lebih lama ngobrol sama maknya. Datang ke rumahnya sama Erna. Iya kan? Tapi kalau ngelihat momen ini dengan dulu, ketika awal-awal kamu masuk ke dunia entertainment, wah gila sih, lo dewasa banget sekarang, Bo. Iya, beneran. Happy deh kelihatannya. Iya kan? Ya sudah beda juga ya, sudah menjadi seorang ibu, seorang istri ya kan. Tapi nah ini dia nih, beruntungnya kita adalah walaupun Rasti sekarang sudah menjadi seorang ibu dan juga istri, ternyata keluarganya masih memberikan ruang untuk berkarya yang bikin kita masih bisa menikmati suaranya Rasti.